Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah terhubung dengan Pak Adiaksa Daud. Oh, belum tersambung ya. Kita akan mencoba nanti ya dialog dengan mantan jauh. Menteri olahraga. Kita Menpora begitu ya. Kita lanjutkan ke Pak Indria Samego tadi. Jadi kalau menurut Anda ini mestinya dinaikkan atau tidak ini gaji menteri? Ya fair saja, apalagi tadi ketentuan apa yang Bung Ihsan bilang di masa lalu itu, ya jangankan menteri, eselon 1 saja bisa menjadi komisaris. Apalagi menteri gitu kan, menteri tinggal ngomong saja berapa, jadi take home pay-nya beda. Tapi sekarang kalau seandainya sungguh-sungguh clean government ini ingin diciptakan, maka memang tidak masuk akal 19 juta itu. Jadi mau tidak mau harus ada penghitungan kembali secara lebih realistis lah. Iya. Mengenai itu. Tapi Pak Ihsanuddin Nursi, di tengah ketatnya APBN untuk belanja pegawai begitu kan ya, kemudian apalagi beban subsidi ini, apa cukup ya kita akan lanjutkan lagi. Tampaknya sudah terhubung dengan Pak Adiaksa Daud. Halo, selamat malam Pak Adiaksa. Ya, halo. Halo, yang bernama. Ya, selamat malam Pak Adiaksa. Ini di studio ada Pak Ihsanuddin Nursi, Indria Samego, dan Bu Siti Zuhro. Wah, itu mesti jadi menteri semua itu. Abang-abang saya tuh. Iya, sepertinya nih. Ini coba mungkin bagi pengalaman ini Pak Adiaksa, gaji menteri dinilai terlalu kecil. Apakah Anda juga merasakan seperti itu? Nih kurang gajinya waktu jadi menteri dulu. Gimana Mbak? Gaji menteri masih dinilai kecil. Apakah pengalaman Anda juga merasa seperti itu dulu? Iya, cuman waktu itu 19 juta gajinya. Cukup nggak ini Pak Adiaksa? Cukup dari Hong Kong, mana cukup? Nah, kan banyak fasilitas lainnya, pemasukan ada DOM, tapi DOM itu bukan. DOM itu kan dana operasional menteri ya, dana operasional menteri itu, tapi kita tidak bisa waktu itu tidak beli ini aja nggak bisa kita untuk beli kembang untuk orang kawin itu nggak bisa pakai itu. Kan kalau kita kan kalau jadi menteri kan diundang hampir tiap minggu tuh diundang orang kawin ya, orang kawin tuh undang kita sampai ya mesti kasih kirim kembang dan sebagainya, itu nggak bisa gitu. Jadi kurang gitu kalau menurut saya gajinya. Ya, tapi kalau Pak Adiaksa dulu apa juga menjadi komisaris juga begitu? Oh, nggak boleh, kalau menteri nggak boleh komisaris, wakil menteri boleh. Makanya enakan jadi wakil menteri, jadi menteri ya Mas Indra ya. Enakan wakil menteri jadi komisaris. Apalagi ada menteri nggak punya kantor ya. Oh saya, iya 2,5 bulan nggak punya kantor. Tapi saya bersyukurlah, saya alhamdulillah gitu ya, saya 5 tahun jadi menteri, segala tantangan, halangan, hambatan, rintangan, hambalang selesai lewat semua. Tapi menyiasatinya seperti apa itu Pak Adiaksa dulu dengan keterbatasan gaji, sementara operasional menteri tentunya beda ya, lifestyle-nya juga beda begitu kan di masyarakat. Nah ini menghadapinya seperti apa, menyiasatinya dulu? Kalau dulu Mbak Rahma kita kan ada DOM ya untuk apa itu dana operasional menteri ya, yang apa namanya, yang kalau waktu itu DOM itu untuk operasional, untuk apa namanya, untuk transport segala macam itu kita dapat juga tuh kayaknya gitu. SPJ dan sebagainya. Memang menteri itu pengabdian, apalagi zaman saya tahun pertama cuma 75 miliar saya tahun pertama jadi menteri, karena belum punya anggaran, ngambil dari Diknas. Saya kan dulu ngambil dari Mendiknas, karena waktu saya 2,5 bulan berkantor di rumah itu nggak punya kantor, nggak ada anggarannya, pinjem anggaran sisa Diknas, Dirjen Olahraga tahun pertama, tahun kedua gitu. Jadi ya bersyukur juga anggarannya kecil, jadi nggak ada macam-macam, nggak pernah ada tender di atas 50 miliar tuh, nggak pernah ada. Tapi Pak Adiaksa memang gaji 19 juta, tapi kan listrik sudah tercover, transportasi tercover, rumah tercover, semua tercover. Listrik nggak, saya bilang rumah dinas iya, rumah dinas, tapi kalau rumah pribadi nggak bisa dong. Jadi cover tuh rumah dinas, barang. Oh iya. Kayak rumah dinas, kalau kan kita dikasih rumah dinas. Ya, tapi kan rumah pribadi saya nggak tinggal di rumah dinas waktu itu, karena rumah dinas waktu itu belum ada, jadi mesti diperbaiki dulu segala macam sekitar 6 bulanan gitu. Jadi tinggalnya di rumah pribadi, rumah dinasnya tuh di dan macetnya minta ampun juga waktu itu. Jadi saya ngambilnya di rumah kita, di rumah sendiri gitu. Ya. Tapi kalau sebenarnya kalau jadi menteri prestise ya, artinya alhamdulillah saya bisa jadi menteri 5 tahun ya, itu aja modalnya, dan bisa mengabdi, bisa kenal dengan atlet,
Sampai sekarang juga ada atlet yang kayak Umar ya, dia nggak bisa ikut Asian Games, dia telepon saya dari Prancis, Bapak itu senang banget. Ada Adriansa yang paru-parunya cuma satu bertanding, gulat, masih ingat sama saya, tiba-tiba dia telepon, Pak saya menyembahkan medali ini buat Bapak, coba. Kan saya terharu ya, kayak gitu-gitu yang saya merasakan, ada kenikmatan yang saya dapetin gitu loh. Selain dari apresiasi publik ya, mengingat ini juga jabatan prestisius kan ya. Bukan apresiasi publik, saya punya jembatan hati lah. Kalau saya mau bicara ke daerah ada jembatan hati, oh dia menteri, jadi jembatan hati. Jadi orang udah dengerin kita ngomong sebelum kita datang kan, karena kita pernah menteri. Jadi itu aja yang kelebihan kita berbakti buat negara ini, ikhlas betul lah. Tapi kalau gajinya kecil seperti kata Anda tadi, Pak Adiaksa, menurut Anda kira-kira mengapa ya banyak orang pengen jadi menteri begitu? Kalau sekarang saya diupahin pun nggak mau saya. Iya. Kalau sekarang saya nih diupahin nih, ada orang tawarin saya jadi menteri, nggak mau saya. Kenapa Pak kalau sekarang nggak mau? Karena ada KPK atau udah pernah menteri 5 tahun, saya mau ngapain lagi, mau ngulang, apalagi kalau ditawarinnya di tempat yang sama, nggak mau saya, kecuali kalau memang betul-betul bidang itu saya minati gitu. Kecuali terpaksa ya. 5 tahun gitu. Mendingan sekarang kayak masih Indra bebas mau kemana-mana, bisa sendiri. Dulu nggak bisa kemana-mana, 5 tahun kehilangan waktu. Apalagi olahraga, kalau pemuda, kalau ke daerah protes kalau mereka nggak mau datang, kita ke daerah kita diwakilkan, jadi dia harus datang sendiri, capek juga muter-muter terus. Iya, ini kalau Bang Ihsanuddin mau nggak ditawarin, seandainya ditawarin? Kalau beliau itu sudah harus. Waduh, bagaimana bisa keluar kata-kata harus? Iya harus, karena memang Bang Abang tuh harus membenahi negara dari dalam kan, apa? Gitu loh, kalau memang kan dari luar, kalau belum pernah kan. Orang-orang yang pakar itu mesti diambil gitu oleh kabinet sekarang. Kalau kayak saya nggak usah lah, ngapain dong, saya juga nggak. Seandainya ditawarin gitu Bang Ihsanuddin, mungkin minta syarat gaji naik atau bagaimana ini? Memang gajinya harus naik. Kalau menurut wajar, masa kalau komisaris di BUMN kan gajinya besar, masa menteri nggak naik? Ini kan dulu, mohon maaf, dengan segala hormat saya kepada Bapak SBY, kan tidak mau naik gaji dulu. Beliau bertahun nggak mau naik gaji beliau, jadi sehingga menteri juga nggak naik gajinya. Sebenarnya menteri, kalau waktu presiden mau dinaikkan gajinya, menteri-menteri juga naik gajinya lah. Wajar lah kalau menteri itu naik gajinya. Memang ada DOM, dana operasional menteri, tapi DOM itu tidak bisa dipakai beli kembang. Saya ingat betul waktu itu Pak Abdurrahman ini ya Pak Jaksa Agung ya. Dia nanya dalam rapat kabinet, Pak ini boleh dipakai nggak buat beli kembang gitu. Kan nanya begitu. Beli kembang untuk orang lain itu kan kita mesti beli kembang gitu, 1 minggu tuh kita berapa banyak kembang. Iya, tapi Pak, ini saya mau ke Bang Ihsanuddin ini, Pak Adiaksa. Kalau dinaikkan gajinya, ini anggaran APBN-nya cukup nggak ini di tengah ketatnya seperti itu? 2014 itu gaji dikeluarkan 244 triliun. 2015 RAPBN dirancang 267 triliun. Kalau Anda naikin jadi 100 juta, maka Anda cuma menambahkan per bulan, itu 3,4 miliar. Kali 12, 3,4 kali 12, 36, katakan buletin aja, langsung katakan 3,5. Keluarnya kan 35 miliar, gitu posisinya, tambah dengan 42 miliar. It's nothing kan? Kecil. 42 miliar itu kecil ya? Kecil ya. Dibandingkan 2.000 triliun itu. Nothing. Nggak ada apa-apanya. Masih banyak. Itu yang saya bilang. Saya ngambil tes aja sederhana aja. Anda dikasih tanggung jawab untuk mengurus APBN dengan alokasi puluhan triliun, belasan triliun. Katakan sekarang Kementerian Pendidikan 67 triliun, gitu ya. Terus 1 tahun. Itu artinya dalam tiap bulan Anda mesti ngeberesin paling tidak 500 miliar kan? Iya kan? 500 miliar kan posisi 500 miliar. Lalu kemudian per bulan dari 500 miliar Anda cuma terima 15 juta. Baik. Silakan ini singkat sebelum break ini Pak Indra. Iya, saya kira kita lihat di dalam RAPBN-nya itu banyak yang digunakan. Selain yang non-negotiable adalah untuk upah gaji yang pegawai negeri gitu ya, PNS, tentara gitu, non-negotiable. Jadi angkanya sudah fix. Tapi yang lainnya kan dalam bentuk yang masih bisa dikurangi sana sini daripada dikorupsi. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi nanti nih. Terima kasih Pak Adiaksa Daud. Selamat malam. Ya. Ada Pak Berita masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.